Perkenalkan, nama saya Rina Putri Nuraini dengan NIM 2102010201034. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang filsafat ilmu dan etika akademik. Langsung saja memasuki materi pertama, yaitu tentang materi sejarah manusia mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Manusia pada dasarnya ialah makhluk mencari kebenaran. Orang-orang selalu mencari kebenaran untuk mendapatkan jawaban. Manusia harus menguji kebenaran dengan cara-cara tertentu untuk mengukur seberapa kebenaran itu. Mengapa manusia mencari ilmu pengetahuan? Jawabannya yaitu untuk mengetahui info-info terkini agar membantu keberlangsungan hidupnya. Dan mengapa mencari kebenaran? Karena kebenaran merupakan pengetahuan yang diharapkan. Bagaimana manusia mencari hal-hal tersebut? Manusia mencari pengetahuan dengan cara yang pertama, yaitu pengalaman. Pengalaman diperoleh dari pengamatan menggunakan panca indera kita. Yang kedua ialah proses berpikir manusia. Yang ketiga ialah proses menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dari pengalaman serta cara berpikir. Dan mencari kebenaran dengan yang pertama, penemuan secara kebetulan. Kedua, penemuan melalui kewibawaan. Yang ketiga, penemuan melalui cara berpikir. Dan yang terakhir, penemuan melalui penelitian ilmiah. Dan apa sih contoh-contoh teori yang telah ditemukan oleh manusia? Contohnya yang pertama ialah teori pragmatis. Teori pragmatis yaitu bahwa kebenaran akan selalu berubah dan tergantung, serta dapat dinilai lewat pengalaman-pengalaman. Yang kedua yaitu teori korespondensi. Teori korespondensi yaitu seluruh pertanyaan dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada. Dan yang terakhir ialah teori koherensi. Teori ini sebuah teori pengetahuan dianggap benar jika suatu prosesi mempunyai keterkaitan dengan ide-ide dari proposisi sebelumnya yang dinilai benar. Materi yang selanjutnya ialah filsafat, sains, dan agama. Sebelumnya kita harus tahu, apa sih filsafat, sains, dan agama? Yang pertama, filsafat. Filsafat ialah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral hakikat yang ada. Yang kedua, sains. Sains adalah ilmu pengetahuan, dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan dan sistematik dan dapat diteliti kebenarannya. Dan yang ketiga, agama. Agama ialah kumpulan cara-cara pengabdi kepada Tuhan dan cara-cara itu ada di kitab suci yang dibaca. Nah, kesimpulannya dari penjelasan tadi ialah sebagai pemilik kebenaran hakiki, agama menjadi alternatif dalam suatu persoalan dalam ilmu dan filsafat. Dan tidak dipungkiri bahwa agama tidak terlepas dari filsafat dan ilmu. Jadi, filsafat, sains, dan agama itu saling berkaitan. Selanjutnya materi ketiga, yaitu materi tentang aliran-aliran mendapatkan kebenaran. Yang pertama, aliran empiris. Aliran empiris ialah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Menurut aliran empiris, pengetahuan diperoleh dari pengalaman indrawi. Penganut empiris mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi. Aliran ini memegang peranan penting bagi pengetahuan. Yang kedua ialah aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme ialah aliran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Rasionalisme selalu berpendapat bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan. Dan yang ketiga ialah adapun beberapa aliran yang mengacu pada teori kebenaran. Dengan mengetahui aliran dan pengikutnya, maka akan mudah bagi kita untuk menetapkan pemikiran filsafat yang ada. Materi selanjutnya ialah tentang aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Yang pertama, aksiologi. Aksiologi yaitu ilmu yang mengkaji segala sesuatu mengenai nilai dan moral. Yang kedua, epistemologi.
Epistemologi yaitu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, serta pengetahuan, dan yang terakhir adalah ontologi. Ontologi yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada dan yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Materi selanjutnya ialah metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Contoh metode ilmiah ialah yang pertama, metode subjektif. Menurut Tius, subjektif ialah pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita ketahui dengan keadaan sadar. Dan yang kedua ialah metode objektivisme. Menurut Ahmad Tafsir, ialah objek sains hanya berada dalam ruang lingkup panca indera. Materi selanjutnya ialah etika dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, kita bisa bahas tentang etika. Apa sih etika? Etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Di dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Tujuan etika keilmuan yaitu yang baik dan yang menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuan. Materi selanjutnya ialah dasar-dasar logika. Dasar-dasar logika membahas hal-hal yang berkaitan dengan proses penalaran manusia secara sistematis dan normatif menuju kebenaran. Logika berasal dari perkataan Yunani, yaitu logike, kata sifat, dan logos, kata benda, pernyataan dari pikiran, yang berarti tentang pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran, alasan atau uraian. Dengan demikian, logika ialah pekerjaan atau pemikiran manusia dalam bernalar untuk menghasilkan kebenaran atau penyimpanan yang benar. Terdapat macam-macam logika yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Di antaranya adalah logika naturalis, logika artificialis, logika tradisional, modern, formal, dan logika material. Kita beralih pada materi selanjutnya, yaitu kesesatan berpikir adalah proses penalaran. Kesesatan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Ini karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Dan apa sih yang memengaruhi manusia sehingga terjadi kesalahan berpikir? Yang pertama yaitu bersandar pada prasangka. Yang kedua, hawa nafsu, dan yang terakhir ialah tergesa-gesa. Nah, agar kita tidak tersesat, perlu langkah-langkah yaitu yang pertama yaitu berangkat dari realiti atau kenyataan. Yang kedua, jangan menulis atau berkata bahwa sesuatu itu iya dan sekaligus tidak. Dan yang ketiga yaitu kalau memang Anda jangan katakan itu dia. Dan yang terakhir, runtut dan dipakai pemikiran umum, biasanya menurut akal sehat. Dari beberapa materi yang tadi saya paparkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa filsafat ialah yang pertama, induk dari ilmu-ilmu. Yang kedua, pandangan hidup dan sikap hidup. Yang ketiga, ilmu yang paling dasar. Yang keempat, renungan tentang akar kenyataan. Yang kelima, renungan dan penghayatan mengenai kebijaksanaan. Dan yang terakhir, berpikir secara menyeluruh. Sedangkan etika sendiri ialah cabang ilmu filsafat yang terapan. Etika tidak hanya membicarakan suatu fenomena secara normatif, tetapi mampu menganalisis yang kemudian menemukan pertimbangan etik atau moral terhadap fenomena tersebut. Itulah beberapa materi-materi tentang filsafat ilmu dan etika akademik yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.